Halo, perkenalkan nama saya Angel Mangatore dari kelas 4 BKBG dengan NIM 21012065. Sekarang saya akan menjelaskan makalah dengan judul Menyaring Ide Bisnis Hasil Identifikasi. Menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Untuk dapat menganalisis peluang usaha bisa dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama, strength adalah kekuatan yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. 2. Weakness adalah kelemahan apa saja yang membatasi untuk menghambat usaha kita. Ketiga, opportunity atau peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Dan yang keempat, threat atau ancaman apa saja yang terjadi saat kita berusaha. Yang kedua, analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama, minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Yang kedua, modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun bentuk barang atau mesin. Yang ketiga, relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Yang keempat, pengaruh lingkungan sekitar. Yang kelima, sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Yang keenam, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Yang ketujuh, banyak sedikitnya pesaing. Dan yang terakhir, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Kita masuk pada yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya perencanaan yang tepat dan matang serta dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, adanya visi misi dan dedikasi yang tinggi dalam usaha. Yang ketiga, adanya komitmen tinggi dalam berusaha. Yang keempat, adanya SDM atau sumber daya manusia yang handal dan didukung teknologi yang tinggi. Yang kelima, adanya manajemen usaha yang baik. Yang keenam, adanya peningkatan permintaan barang dan jasa. Yang ketujuh, adanya dana yang cukup. Yang kedelapan, adanya keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha. Yang kesembilan, adanya minat terhadap bidang usaha. Yang kesepuluh, adanya kebutuhan konsumen yang terpuaskan. Dan yang terakhir, adanya sarana dan prasarana penunjang usaha. Seorang pelaku bisnis bisa gagal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajer tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Yang kedua, kurangnya perhatian dan kurang memberikan komitmen yang penuh terhadap usahanya. Yang ketiga, lemahnya sistem kontrol. Yang keempat, kurangnya modal. Dan yang kelima, kalah bersaing. Yang keempat, persiapan dan langkah-langkah menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang hendak ditekuninya. Yang kedua, penyediaan modal. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Yang kelima, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang keenam, menyiapkan bahan baku. Yang ketujuh, menetapkan lokasi usaha. Yang kedelapan, menetapkan metodologi usaha. Yang kesembilan, menetapkan teknologi usaha. Yang kesepuluh, menetapkan manajemen usaha. Dan yang kesebelas, mencari mitra usaha. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 21012041, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar kita, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menemukan ide bisnis membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan, dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming, ide pertimbangan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Amati tren yang ada. Pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Belajar dari orang lain. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Harap kritikan dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Unika Imania Kaligis dari kelas 4 BKBG dengan NIM 21012048. Saya akan menjelaskan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Dalam bab pendahuluan ini, saya akan membahas dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah ini. Dalam latar belakang, di era digital saat ini semakin banyak orang yang tertarik untuk memulai bisnis mereka sendiri. Namun banyak juga dari mereka gagal dalam menjalankan bisnisnya karena salah dalam memilih ide bisnis. Oleh karena itu perlu dilakukan proses penyaringan ide agar hasil dari identifikasi tersebut dipilih memiliki potensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita rumuskan masalah seperti bagaimana cara mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, bagaimana cara kita menyaring ide bisnis untuk memastikan bahwa ide bisnis tersebut memiliki potensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Adapun tujuan penulisan makalah ini, yang pertama untuk memahami cara mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi untuk menjadi bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memahami cara menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pentingnya proses penyaringan ide bisnis hasil identifikasi untuk meminimalisir resiko kegagalan bisnis. Saya mulai dengan menjelaskan cara mengidentifikasi ide bisnis. Proses mengidentifikasi bisnis berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Beberapa cara untuk mengidentifikasi ide bisnis ini diantaranya yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pasar merupakan cara yang efektif untuk menemukan ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Misalnya, pengusaha dapat melihat produk atau layanan yang sedang diminati oleh masyarakat dan mencari cara untuk mengembangkan atau memperbaikinya. Yang kedua, menelaah tren industri. Mengamati tren industri juga dapat membantu dalam mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi. Pengusaha dapat melihat tren industri yang sedang berkembang dan mencari ide bisnis yang dapat mengikuti tren tersebut. Yang ketiga, mencari kekosongan pasar. Mencari kekosongan pasar juga dapat membantu dalam mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengusaha dapat mencari pasar yang belum terpenuhi kebutuhannya dan mencari cara untuk memahaminya. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya yaitu menyaring ide bisnis tersebut. Setelah kita melakukan proses identifikasi, langkah selanjutnya itu menyaring ide bisnis tersebut untuk memastikan bahwa ide bisnis tersebut memiliki potensi yang akan dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Ada beberapa cara untuk menyaringnya. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa ide bisnis tersebut memiliki potensi pasar yang besar. Pengusaha dapat melakukan survei, wawancara, atau penelitian online untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut memiliki potensi pasar yang besar atau tidak. Yang kedua yaitu menghitung estimasi biaya dan keuntungan. Menghitung estimasi biaya dan keuntungan merupakan cara untuk mengetahui apakah ide tersebut memiliki potensi keuntungan yang besar. Pengusaha dapat membuat proyek keuntungan dan biaya untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Yang ketiga, melakukan analisa SWOT. Analisa ini juga dapat membantu dalam menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Dengan melakukan analisis ini, wirausahawan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ide bisnis tersebut, sehingga dapat menentukan apakah ide bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum memulai suatu bisnis.
Proses identifikasi yang efektif dapat membantu wirausahawan menemukan ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau tren industri. Namun tidak semua ide bisnis yang dihasilkan dari proses identifikasi tersebut memiliki potensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses penyaringan ide bisnis hasil identifikasi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Sekian penjelasan saya mengenai menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clery Sefanya Datu, NIM 21012056. Saat ini saya akan membahas tentang menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Poin yang pertama yaitu menentukan arah bisnis. Ide bisnis dapat membantu kita menentukan arah bisnis. Dengan memiliki ide bisnis yang jelas, kita dapat mengembangkan rencana bisnis yang sesuai dengan visi dan misi bisnis kita. Ide bisnis yang tepat dapat membantu kita fokus pada tujuan bisnis dan menghindari kebingungan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menentukan target pasar. Membangun ide bisnis yang tepat juga dapat membantu kita menentukan target pasar. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pasar, kita dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini akan membantu kita menarik pelanggan yang tepat dan memaksimalkan potensi pasar. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Ide bisnis yang baik dan inovatif dapat membantu meningkatkan daya saing bisnis kita. Dalam persaingan yang ketat, memiliki ide bisnis yang berbeda dapat membantu bisnis kita menonjol dan menarik konsumen. Ide bisnis yang tepat dapat membantu kita membangun citra merek yang kuat dan membedakan bisnis kita dari pesaing. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Membangun ide bisnis yang tepat juga dapat membantu menentukan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dan menarik perhatian konsumen. Ini akan membantu kita mempromosikan produk atau layanan dengan efektif dan mencapai target pasar kita. Yang kelima, menentukan peluang keberhasilan. Ide bisnis yang tepat dapat membantu meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Dengan memiliki ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kita dapat meningkatkan peluang bisnis kita untuk berhasil. Selain itu, memiliki ide bisnis yang unik dan inovatif dapat membantu bisnis kita bertahan dalam jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Unika Imania Kaligis dari kelas 4B KBG dengan NIM 21012048. Saya akan menjelaskan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Dalam bab pendahuluan ini, saya akan membahas dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah ini. Dalam latar belakang, di era digital saat ini semakin banyak orang yang tertarik untuk memulai bisnis mereka sendiri. Namun banyak juga dari mereka gagal dalam menjalankan bisnisnya karena salah dalam memilih ide bisnis. Oleh karena itu perlu dilakukan proses penyaringan ide agar hasil dari identifikasi tersebut dipilih memiliki potensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita rumuskan masalah seperti bagaimana cara mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, bagaimana cara kita menyaring ide bisnis untuk memastikan bahwa ide bisnis tersebut memiliki potensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Adapun tujuan penulisan makalah ini, yang pertama untuk memahami cara mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi untuk menjadi bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memahami cara menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pentingnya proses penyaringan ide bisnis hasil identifikasi untuk meminimalisir resiko kegagalan bisnis. Saya mulai dengan menjelaskan cara mengidentifikasi ide bisnis. Proses mengidentifikasi bisnis berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.
Beberapa cara untuk mengidentifikasi ide bisnis ini diantaranya yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pasar merupakan cara yang efektif untuk menemukan ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Misalnya, pengusaha dapat melihat produk atau layanan yang sedang diminati oleh masyarakat dan mencari cara untuk mengembangkan atau memperbaikinya. Yang kedua, menelaah tren industri. Mengamati tren industri juga dapat membantu dalam mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi. Pengusaha dapat melihat tren industri yang sedang berkembang dan mencari ide bisnis yang dapat mengikuti tren tersebut. Yang ketiga, mencari kekosongan pasar. Mencari kekosongan pasar juga dapat membantu dalam mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengusaha dapat mencari pasar yang belum terpenuhi kebutuhannya dan mencari cara untuk memahaminya. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya yaitu menyaring ide bisnis tersebut. Setelah kita melakukan proses identifikasi, langkah selanjutnya itu menyaring ide bisnis tersebut. Untuk memastikan bahwa ide bisnis tersebut memiliki potensi yang akan dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Ada beberapa cara untuk menyaringnya. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa ide bisnis tersebut memiliki potensi pasar yang besar. Pengusaha dapat melakukan survei, wawancara, atau penelitian online untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut memiliki potensi pasar yang besar atau tidak. Yang kedua yaitu menghitung estimasi biaya dan keuntungan. Menghitung estimasi biaya dan keuntungan merupakan cara untuk mengetahui apakah ide tersebut memiliki potensi keuntungan yang besar. Pengusaha dapat membuat proyek keuntungan dan biaya untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Yang ketiga, melakukan analisa SWOT. Analisa ini juga dapat membantu dalam menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Dengan melakukan analisis ini, wirausahawan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ide bisnis tersebut, sehingga dapat menentukan apakah ide bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum memulai suatu bisnis. Proses identifikasi yang efektif dapat membantu wirausahawan menemukan ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau tren industri. Namun tidak semua ide bisnis yang dihasilkan dari proses identifikasi tersebut memiliki potensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses penyaringan ide bisnis hasil identifikasi untuk dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Sekian penjelasan saya mengenai menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Messi Langangi, NIM 21012060 dan saya dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Dan saat ini saya akan membahas tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. 2. Pertimbangan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri layanan ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan sangat luas, tetapi setidaknya Anda tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat Anda.
Ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini. Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin Anda dapat atasi. Keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Kelima, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Yang keenam, belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Anda dapat mengikuti metode mereka dan Anda anggap menginspirasi dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Selin Kelengkongan, NIM 21012036 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Pada saat ini, saya akan membahas menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Bagaimana menyaring ide bisnis hasil identifikasi? Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan, dan minat Anda dengan ide tersebut. Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. Bawa notebook atau buku catatan kemanapun Anda pergi. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi. Yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan luas, tetapi setidaknya Anda tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat Anda. Tuliskan semua ide yang dapat Anda pikirkan, sesuatu yang Anda anggap bagus dalam hal produksi, penjualan, maupun pemasaran. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini, masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dapat Anda atasi. Cobalah pikirkan mengapa sesuatu belum ditangani, apakah terlalu sulit atau memang diabaikan. Apakah itu masih sangat baru sehingga orang takut untuk mencoba? Pertimbangkan beberapa pertanyaan di atas ketika Anda sedang melakukan brainstorming. 4. Amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide, niche, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Adakah cara yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan tren saat masih baru dan belum dikenal? Tentu saja. Beberapa mungkin akan beresiko, tetapi dari sanalah ide dan inovasi terbaik berasal. Tren memberikan peluang untuk ide-ide bisnis luar biasa yang belum disadari oleh banyak orang. 5. Pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat, karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Misalnya, apakah Anda ingin mendirikan bisnis dari rumah, di toko, kantor, atau bisnis virtual. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sangat bergantung pada ide bisnis Anda. Yang keenam, belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Anda dapat mengikuti metode mereka yang Anda anggap menginspirasi dan bermanfaat. Kesimpulannya adalah, apabila dilihat secara keseluruhan, bisa dikatakan hampir sebagian besar pelaku usaha pemula di Indonesia telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Hasil cross-step dari setiap indikator mencerminkan adanya tendensi keterkaitan antara satu indikator dan indikator lainnya, seperti perceived opportunity dan self-efficacy. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan melihat peluang cenderung memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memiliki usaha, begitupun sebaliknya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Kobang dengan NIM 21012033 dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai menyaring ide bisnis hasil identifikasi.
Saya membahas materi ini dengan tujuan agar kita dapat mengetahui bagaimana menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Kita masuk kepada pembahasan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda tentang ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena intinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Yang kedua, mempertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri layanan ataupun produk yang lebih spesifik. Ya, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. 5. Pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. 6. Belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dan membuat ide dan menjalankan ide bisnis tersebut. Secara keseluruhan bisa dikatakan hampir sebagian besar pelaku usaha pemula di Indonesia telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Hasil cross-step dari setiap indikator mencerminkan adanya tendensi keterkaitan antara indikator dengan indikator lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Firsa Bangki, NIM 21012035, kelas 4B KBG. Di sini saya akan membahas tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Yang pertama ada alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. Bawa notebook atau buku catatan kemanapun Anda pergi. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi dan dapat juga tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat Anda temukan ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Karena hal-hal kecil sekalipun dapat memicu gagasan besar. Yang kedua, pertimbangan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan sangat luas, tetapi setidaknya Anda tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat Anda. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Cobalah pikirkan mengapa sesuatu sebelum ditangani, apakah terlalu sulit atau memang diabaikan? Apakah itu masih sangat baru sehingga orang takut untuk mencoba? Pertimbangkan beberapa pertanyaan di atas ketika Anda sedang melakukan brainstorming. Yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide, niche, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Yang kelima, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat, karena Anda perlu memikirkan yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap dan ambil. Misalnya, apakah Anda ingin mendirikan bisnis dari rumah, di toko, di kantor, atau bisnis virtual? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sangat tergantung pada ide bisnis Anda. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047 kelas 4B KBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Proses penyaringan bisnis hasil identifikasi yang pertama yaitu evaluasi kebutuhan pasar. Langkah pertama dalam proses penyaringan ide bisnis adalah mengevaluasi kebutuhan pasar. Anda harus memastikan bahwa ide bisnis Anda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar.
Pertimbangkan faktor-faktor seperti tren pasar, kebutuhan konsumen, dan potensi pertumbuhan bisnis. Kedua, memperkirakan biaya dan potensi. Langkah berikutnya adalah memperkirakan biaya dan potensi keuntungan dari setiap ide bisnis. Pertimbangkan biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Bandingkan biaya tersebut dengan potensi keuntungan untuk menentukan apakah ide bisnis tersebut layak diwujudkan atau tidak. Ketiga, memperhitungkan resiko. Setiap bisnis memiliki resiko termasuk ide bisnis yang telah dipilih. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi saat memiliki ide bisnis. Pertimbangkan faktor-faktor seperti persaingan pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Keempat, menilai keahlian dan pengalaman. Pilih ide bisnis yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman Anda. Hal ini akan membantu Anda mengembangkan bisnis dengan efektif dan efisien. Selain itu, pengalaman dan keahlian yang dimiliki juga dapat membantu mengurangi resiko kegagalan bisnis. Kelima, menentukan nilai tambah. Ide bisnis yang dipilih harus memiliki nilai tambah bagi konsumen. Hal ini akan membuat produk atau layanan Anda lebih menarik dan membedakan dari produk atau layanan yang sudah ada di pasar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas produk, fitur unik, dan kelebihan lainnya. Kesimpulannya yaitu, penyaringan ide bisnis adalah langkah penting dalam memulai bisnis. Dalam proses penyaringan ini, Anda harus mengevaluasi kebutuhan pasar, memperkirakan biaya dan potensi keuntungan, memperhitungkan resiko, menilai keahlian dan pengalaman, serta menentukan nilai tambah dari ide bisnis yang dipilih. Dengan memilih ide bisnis yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang sukses dan menghindari kegagalan bisnis. Demikian presentasi saya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai makalah entrepreneurship dengan topik menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Kita masuk dalam pembahasan. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Nah, menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Nah, yang pertama ada alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. Bawa notebook atau buku catatan kemanapun Anda pergi. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi, dan Anda juga tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat Anda temukan ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari, karena hal-hal sekecil pun dapat memicu gagasan besar. Nah, itulah pentingnya Anda membawa notebook untuk dapat menuliskan ide-ide yang muncul secara tiba-tiba dalam pikiran Anda. Nah, yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan sangat luas, tetapi setidaknya Anda tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat Anda. Nah, tuliskan semua ide yang Anda dapat pikirkan, sesuatu yang Anda anggap bagus dalam hal produksi, penjualan, maupun pemasaran. Jangan membatasi diri Anda karena tidak memiliki keahlian untuk ide bisnis tertentu. Anda selalu dapat mempelajari keterampilan baru jika memang diperlukan, namun Anda juga perlu bersikaplah realistis agar ide tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Yang ketiga ada pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.
Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini? Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dapat Anda atasi? Cobalah pikirkan mengapa sesuatu belum ditangani. Apakah terlalu sulit atau memang diabaikan? Apakah itu masih sangat baru sehingga orang takut untuk mencoba? Pertimbangkan beberapa pernyataan di atas ketika Anda sedang melakukan brainstorming atau ketika Anda sedang mengamati atau ingin mencari ide bisnis. Yang keempat, ada amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan karena ide, niche, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Adakah cara yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan tren saat masih baru dan belum dikenal? Tentu saja beberapa memikirkan mungkin akan beresiko, tetapi dari sanalah ide dan inovasi terbaik berasal. Tren memberikan peluang untuk ide-ide bisnis luar biasa yang belum disadari oleh banyak orang. Yang kelima, ada pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat, karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Misalnya, apakah Anda ingin mendirikan bisnis dari rumah, di toko, kantor, atau bisnis virtual? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sangat bergantung pada ide bisnis Anda. Dan yang terakhir, belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Anda dapat mengikuti metode mereka yang Anda anggap menginspirasi dan bermanfaat. Dengarkan TED Talks, hadiri webinar, dan lakukan kursus online untuk membantu memvalidasi ide-ide Anda. Ada banyak materi yang tersedia di internet yang dapat digunakan untuk membantu brainstorming dan pembelajaran Anda, sehingga pemikiran Anda itu berjalan dan ide-ide yang terbaik itu tersaring dan muncul dalam pikiran Anda. Nah, sekianlah pembahasan mengenai bagaimana cara menyaring ide-ide bisnis hasil identifikasi. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sofyan Katiandago dengan NIM 21012058. Saya dari kelas 4B KBG akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik menyaring ide bisnis saling identifikasi. Setelah melakukan identifikasi sumber ide bisnis, langkah selanjutnya adalah menyaring ide-ide tersebut untuk memilih ide bisnis yang paling potensial. Proses penyaringan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam memilih ide bisnis yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau terlalu sulit untuk diwujudkan. Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai proses penyaringan ide bisnis hasil identifikasi. Yang pertama, proses penyaringan bisnis hasil identifikasi. Yang pertama, evaluasi kebutuhan pasar. Langkah pertama dalam proses penyaringan ide bisnis adalah mengevaluasi kebutuhan pasar. Anda harus memastikan bahwa ide bisnis Anda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti tren pasar, kebutuhan konsumen, dan potensi pertumbuhan bisnis. Yang kedua, memperkirakan biaya dan potensi keuntungan. Langkah berikutnya adalah memperkirakan biaya dan potensi keuntungan, distribusi dan lain-lain. Bandingkan biaya tersebut dengan potensi keuntungan untuk menentukan apakah ide bisnis tersebut layak diwujudkan atau tidak. Setiap bisnis memiliki risiko. Yang ketiga, menentukan risiko, termasuk ide bisnis yang telah dipilih. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi saat memilih ide bisnis. Pertimbangan faktor-faktor seperti persaingan pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menilai keahlian dalam pengalaman. Pilih ide bisnis yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman Anda. Hal ini akan membantu Anda mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengalaman dan keahlian yang dimiliki juga dapat membantu pengurangan risiko kegagalan bisnis. Yang terakhir, menentukan nilai tambah. Ide bisnis yang dipilih harus memiliki nilai tambah bagi konsumen. Hal ini akan membuat produk atau layanan Anda lebih menarik dan membedakan dari produk atau layanan yang sudah ada di pasar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti
kualitas produk, fitur unik, dan kelebihan lainnya. Kesimpulannya, penyaringan ide bisnis adalah langkah penting dalam memulai bisnis. Dalam proses penyaringan ini, Anda harus mengevaluasi kebutuhan pasar, memperkirakan biaya dan potensi keuntungan, memperhitungkan risiko, menilai keahlian dan pengalaman, serta menentukan nilai tambah dari ide bisnis yang dipilih. Dengan memilih ide bisnis yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang sukses dan menghindari kegagalan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jordi Talingkera. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menyaring Ide Bisnis Hasil Identifikasi. Bab 1, pembahasan menyaring ide bisnis hasil identifikasi atau menganalisis peluang ide bisnis. Berikut adalah cara menganalisis ide bisnis. Menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Untuk dapat menganalisis peluang usaha bisnis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu 1. Strength adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita. 2. Weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Yang 3. Opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan. Yang 4. Threat adalah ancaman apa saja yang terjadi saat kita berusaha. Yang kedua, analisis peluang usaha berdasar jenis produk atau jasa. 1. Minat seseorang. 2. Modal. 3. Relasi. 4. Pengaruh lingkungan sekitar. Yang 5. Banyak sedikitnya permintaan masyarakat. Yang 6. Kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. 7. Banyak sedikitnya pesaing. Yang 8. Adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Yang 3. Menganalisis kemungkinan, keberhasilan, dan kegagalan usaha. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya perencanaan yang tepat. 2. Adanya visi misi. Yang 3. Adanya komitmen tinggi. Yang 4. Adanya SDM atau sumber daya manusia. Yang 5. Adanya manajemen usaha yang baik. Yang 6. Adanya peningkatan permintaan barang dan jasa. 7. Adanya dana yang cukup. Yang 8. Adanya keterampilan dan pengalaman di bidang usaha. Yang 9. Adanya minat terhadap bidang usaha. Yang 10. Adanya kebutuhan konsumen yang terpuaskan. Yang 11. Adanya sarana dan prasarana penunjang usaha. Seseorang pelaku bisnis bisa saja gagal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Manajer yang tidak kompeten. Yang 2. Kurangnya perhatian dan kurang memberikan komitmen yang penuh pada usaha. Yang 3. Lemahnya sistem kontrol. Yang 4. Kurangnya modal. Dan yang 5. Kalah bersaing. Berikut 4. Persiapan dan langkah-langkah menganalisis peluang usaha. Persiapan dan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. 1. Membuat sketsa bidang usaha. Yang 2. Penyediaan modal. Yang 3. Mengurus izin usaha. Yang 4. Menyiapkan tenaga kerja. Yang 5. Menyiapkan sarana dan prasarana. Yang 6. Menyiapkan bahan baku. Yang 7. Menetapkan lokasi usaha. Yang 8. Menetapkan metodologi usaha. Yang 9. Menetapkan teknologi usaha. 10. Menetapkan manajemen usaha. Yang 11. Mencari mitra usaha. Bab kedua, kesimpulan. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penciptaan ide bisnis merupakan penciptaan gagasan yang menghasilkan.